Bakal lihat kali ini game ke-6 kita pada hari ini, kita bakal pindah ke Erangel, map yang paling basic di PUBG Mobile dan pastinya paling dihafali juga oleh semua pemain dan pro player pada kali ini. Arah pesawat tampaknya sedikit pelit ya, hanya memotong bagian atas dari arah Zarki menuju ke arah Milta Power kali ini. Betul, dan kalau kita ngelihat emang garis pesawatnya bener-bener ngebetain banget. Tapi apakah seperti prediksi Flow pada hari-hari awal kita memulai di season 2 ini, di mana TP menjadi salah satu tim yang biasanya turun di ujung-ujung garis pesawat. Biasa gitu, dia tuh kalau nggak Zarki, dia turunnya itu di daerah-daerah ujung-ujungnya. Tapi kali ini kita bakal di Zarki, dikosongkan oleh tim TP. Di mana kan mereka bakal turun kali ini masih jadi pertanyaan yang biasa, cukup besar bagi gua. Bisa di daerah Kameshki, bisa juga di daerah-daerah Veripier, Quarry, ataupun area-area lainnya. Kalau lo bilang kemarin di ujung-ujung, berarti kemungkinan TP bakal turun antara ambil di Povka atau ambil Milta Power atau ambil Milta. Kalau ke Milta berarti mereka bakal tabrak, Bung. Betul, tapi kita bakal lihat kayak ini dari tim TP sudah turun dan kemana kan mereka pergi Lipovka? kali ini tampaknya Lipovka. Tadi sih yang turun di Lipovka. Mau Tim ditabrak kah? 21 kan? Tim nomor... Tadi siapa turun di Lipovka? Tadi ada tim yang turun di Lipovka. Iya, gue inget. Kayaknya TP dari Lipovka. TP ya? Mungkin, oh wait. Geekfam? Nggak, Geekfam Shelter. Oh, circle-nya. Oke, kita bakal Legit. lihat kali ini circle yang begitu menarik, begitu susah dan begitu fantastis kali ini ya. Semua tim akan turun dan kita bakal lihat siapa yang bakal langsung balap-balapan ke circle bawah. Lo lebih jadi grup main Island atau grup SMB, bro? Hah. Lo jadi grup yang mana nih? Gue bakal ambil tebing-tebing rumah roti. Oke, wow, tebing-tebing rumah roti. Iya, karena tengah-tengah circle. Ada 2 bukit loh. Ada, ada tebingnya, ada bukitnya. Karena kan itu ada bukit yang bener-bener misahin antara rumah 12 sama rumah sana Nggak, juga. gue tebingnya. Oh, lo tebingnya. Kalau sumpama pindah ke sebelah, gue lompat, gue cemplungin mobil gue ke dalam. Ngikutin gameplaynya Onyx waktu itu ya? Beda enggak, gue nyemplungin bener-bener biar bisa berenang ke ujung. Mana bisa anjay. Berenang. Jadi gue cemplungin nih. Terus lo berenang ke ujung? Ya abis itu gue tinggalin mobil gue. Oh, gue kira Jalan. lo nyemplungin terus lo nahan, healing kayak waktu itu. Enggak, susah itu, susah. Oke. Kecuali mobil gue, mobilnya, ya mobil ajaib lah. Bisa berenang di air gitu kan. Wah, ini dia gila. barbar. Wah, yang terakhir pasti yang bakal diincer, tembak bosku. Potato, wah damage-nya 50% HP-nya hilang. Masih berusaha untuk ditembak, namun recoil dari barrel terlalu barbar sepertinya. itu kalau udah M4, pakai kali 6, mati dari satu orang. Udah pasti. Karena tadi emang gak ada scope juga kali ya, cuma ada Betul. RDS doang. Tapi try hard banget dan salut untuk Boboho. Berani mencoba hal-hal seperti itu. Kalau dia dapat, itu gambling gak worth it banget. Yap. Tapi ya karena gak dapat juga gak ada resikonya loh pas. Beda cerita kalau misalnya dia nembak jadi ketahuan, mati. Itu gak ada resiko. Cuma ngebuang waktu looting mungkin 10 detik. Yang gak terlalu ngaruh juga, toh mereka di Lipovka. Betul. Ada kapal, bisa muter, ngeflank jarak jauh pakai kapal. Dan tentunya, tadi ada tim yang rotasinya cepet deh. Gua lupa, karena kita belum ngelihat mapnya lagi kan. Karena gue yakin di kala circle kayak gini nih, ini semua tim bakal berbondong-bondong dan cepet-cepetan buat nyebrang duluan. Tadi Boom terlihat, langsung lewat jembatan, lewatin BTR sebelum BTR bisa setup di daerah jembatan. Ya. Berarti Boom satu tim yang cepat banget. Harusnya beberapa tim lain juga cukup cepat ya. Tapi ada mungkin beberapa tim yang agak jauh seperti dari tim Dranix, seperti dari tim Aura yang turun di Georgopol, tadi teman-teman yang turun di Yesnaya itu bakal mungkin main di ujung-ujung pulau. Mengingat mereka tadi nggak sempat untuk nyebrang. Wah, ini dia Fast and Furious, man. Satu orang dari Airwolf terjebak di arah belakang. Hazelnut bakal di-tapping, di burst langsung dengan menggunakan M16. Ryzen kali ini harus mundur sedikit ke arah belakang lagi untuk melakukan reset. Tapi di belakang mereka ada pemain-pemain dari Airwolf yang lainnya. Satu orang bakal langsung di-spray. Mobilnya masih bisa lolos, tapi satu orang di bagian belakang. Potato terjebak dan terkenok di bagian jembatan. Ini bakal menjadi free point menuju ke arah Bigetron. Sementara 3 pemain lain dari Airwolf berhasil selamat untuk menyeberang. Renare jatuh. Renare tampaknya jatuh dan dia bakal dipulang ke arah lobby. Sabar. Jatuh kemana dia? Enggak, tadi dia di jembatan. Dia jatuh. Mati itu karena fall damage. Oh iya ya. Atau dia kepleset dari mobil masuk ke air. Tadi sih setahu gua dia langsung nabrakin mobilnya ke Kemana? pinggir jembatan. Oke, gue masih butuh proses informasi yang gue terima. Oh, masih rendering ya? Masih rendering ini. Pemikiran lu masih render. Asal jangan 404 ya otak ini juga. Server not found.
Nggak connect. Gak connect. Tapi kita bakal lihat tim Lovre tampaknya langsung ngelok juga ke arah tim Red. Ini bukan pertama kali mereka bertemu di sini loh, Pas. Betul. Lovre selalu ngambil bukit ini, Red Rocket selalu ngambil gudang itu. Jadi emang pertemuan mereka yang udah kesekian kalinya harusnya mereka udah saling mengerti satu sama lain ya. Iya, karena kan udah cukup lama kenalan. Harusnya udah saling ngerti. Kalau belum ngerti mungkin belum cocok. Betul. Jadi harus mencari kecocokan-kecocokan lain, tapi sepertinya belum cocok, Flo. Belum Masih ada cocok. free shoot yang bisa didapatkan oleh Lovre tanpa adanya antisipasi dari seorang Kings. Satu terpick off, Heroes bakal langsung dipus seorang diri aja. 3 mobil, 2 mobil, tabrak aja lah Anjay. Langsung keluar dan langsung proning. Mengamankan posisinya terlebih dahulu, kali ini masih bersembunyi di arah Broken Wall. Sementara 3 pemain dari tim Lovre sudah mulai melakukan setup as dan Heroes sudah mulai panik harusnya. Iya, kita bakal dari hands bakal naik atas juga. Heroes lagi ngumpet dan ketahuan Heroesnya lagi ngumpet di balik satu mobil truk. 2 pemain Red Rocket di belakang ke arah lobby dan 2 poin yang segar untuk tim Lovre. Ya lumayan, dapat tambahan mobil lagi. Kalau bisa ngederek satu mobil biar bisa rotasi 5 mobil, wah pasti bakal diderek tuh. Semua direct ya. Semua diderek, karena forting-forting di arah jembatan ini pasti bakal dibutuhkan nantinya. Gue bayangin pas lagi di direct, mobilnya kayak dilempar gitu pas langsung jadi apa? Jadi fortingan kan. Yang gue kangen itu sebenarnya momen-momen kayak PMCO. Ada begal jembatan, tapi nutup jembatannya. Mobilnya bener-bener dibariket buat ngebuat semua tim tuh nggak bisa nyebrang. Itu tim WAW. WAW pernah. Tim Junior Talent juga pernah, inget gak? Yang Oh, di iya. pojokan banget, dia ngetameng pakai 4 mobil. Terus pas banget pas zona ke dia mulu sampai habis. Tapi itu bukannya barikadenya mereka nggak terlalu bagus ya? Full. Nggak rapet. Nggak rapat, tapi kan mereka dapetin tebing belakangnya. Oh. Belakangnya tebing, depannya dia halangin pakai 4 mobil. Iya. Terus semua orang lari di lapangan, mobil pecah-pecah semua. Wah itu free shoot. Itu free shoot, Itu free shoot. Wow. itu seger, chicken yang seger banget. Itu yang zaman kapan deh? Season pertama, Season 1 sih yang paling berkesan banget ya. karena season kedua tuh udah pada adaptasi kan. Iya, udah Jadi, adaptasi. mainnya tuh udah pada kayak, yang ini mainnya kayak gini, itu main kayak gitu. Betul. Yang season pertama kita kan kayak, ini ntar tim Thailand mainnya gimana ya, tim Bener. Vietnam mainnya gimana ya. Kan Oh kalau iya. kita ngomongin Thailand cuma taunya Eric Athena dulu kan. Season 1 tuh penuh dengan cerita, coy. Betul, apalagi dulu Cerita-cerita di balik layar. pertama kali Kulitnya dia kulitnya lepas. Wah, kulitnya lepas, itu kayak gitu, skinnya kulitnya lepas maksudnya kan. iya. Gara-gara ya begitulah ya. Itu Aduh. banyak sih kesannya, kayak waktu Banyak banget. pertama kali lihat Bibiu, oh ini yang gue suka nonton kontennya nih. Itu PMCO season 1, itu kali pertamanya gua nge-build lagi, gua ngebangun lagi channel gua. Akhir hidup lagi. Season 1 tuh, setelah setahun channelnya menjadi sarang laba-laba, akhirnya bangkit lagi. Bukan sarang laba-laba, sarang tawon kayak itu. Sarang tawon. Sarang tawon. Waduh, kayaknya rongsokan banget channelnya ya. Udah kayak gak ada isinya gitu. Vakum ya jadinya. Sangat-sangat vakum, oke. Sudah mulai ada pergerakan dari Blue Zone yang pertama, bentar lagi kita bakal melihat circle yang kedua. So, back to the beat, Back to the game. Udah banyak banget tim sepertinya yang balap-balapan masuk ke dalam Pulau SMB. Tapi kalau nanti circle keduanya ngambil ke bagian tengah lagi atau ngedonat seperti yang dibilang sama Eldoge circle-nya. Keluar lagi Terus semuanya. tiba-tiba circle ketiga pindah ke arah utara, berarti masuk ke bagian pulau utama, itu bakal bete banget. Ini bahaya. TP dan Lipovka naik kapal, berarti sisi kanan dari map kan. Mereka bakal menuju ke arah Novo, Novo. Di Novo harusnya udah nungguin. betul. Entah tim mana yang menuju ke arah Novo gue juga belum tahu, tapi biasanya kalau ada Ion kan ngambilnya Novo. Novo. Betul. BTR udah nggak ke Novo lagi, BTR itu ambilnya sekarang di farm. Berarti tadi kan BTR lagi nyebrang ke balap sama Boom. Kemungkinan antara Boom atau tim-tim lain yang nyebrang dari arah jembatan sebelah kiri. Bahkan nungguin mereka terlebih dahulu ya. Betul. Oh ini dia Boom, tersorot oleh kamera kita. Ah iya, ini pinggir tebing Flo. Pinggir tebing-tebing sebelah kanan atas bawahnya Novo. Iya betul. Ah itu dia mapnya Iya. kebuka. Ini akhirnya map kebuka, kita nggak pusing lagi nerka-nerka di mana Betul. posisinya. Circle ketiga ini penting dan Ini circle dua. 50-50. Nah, Ini circle 2. bukan 3. Circle 2 ini. Oke. Oh iya 2 ya? Ini circle kedua. Oke. 50-50 ya? Masih 50-50. Tapi lebih ke arah pulau bawah nggak sih? Kayak mungkin kayak iya. 45-55 nggak sih? Yang lebih bete tuh kalau circle 3 keluar kan diameternya kecil banget tuh circle Iya. 3. Setengah-setengah lagi. Setengah-setengah lagi. Wah, itu galau semuanya. Itu tebing-tebing, laut bakal cemplung-cemplungin mobil rame-rame sih. Itu bakal jadi kelas berenang massal. Wah, jangan-jangan kita akan melihat last circle seperti itu jembatan kiri kan tadi? Jembatan kiri. Jembatan kiri kan? Kayak di PML. Kayak di PML. Cair lagi. Akhirnya 2 tahun nge-cash dapat 2 kali momen yang sama, tapi sepertinya 2-1 bakal di-spray langsung cold. Berada di bagian Dacia yang di akhir-akhir konvoy mereka, namun masih ada 2 mobil lagi yang bakal lewat, mungkin Bagi bakal lagi. dikejar. Ini dua-duanya Bagi bakal tergelincir sepertinya, tapi dari Set lebih memilih untuk melakukan flanknya ke arah kiri. Dan Tapi selamat. Keduanya
Selamat baginya. Tadi gue ngeri loh pas, kalau mereka tadi dari Void, janjian ya, ini bagi gampang meledak. Tembakin rame-rame bagi yang belakang, janjian gitu. Kan mereka bisa dua-dua tadi pas, dua nembak belakang, dua nembak depan. Kalau mereka fokus tembakin satu aja, yakin gue meledak itu satu bagi. Kalau metode nembaknya kayak BTR. Lo lihat kan, kayak mic checknya BTR kalau nembakin orang yang di open field atau nembakin mobil yang lagi lewat, pasti tembak kayak belakang. Gitu. Yang mana? Yang biru. Oke, siap ya. Aba. 1, 2, tembak. Wah. Apa nggak meletup tuh mobil? Mobil tuh, paling belakang. Terus kayak bunyi 4 M4. Duar, meledak. M4-nya extended lagi. 40 peluru. 160 peluru dilontarkan. 160 peluru. Apa nggak meninggal ya, Dek? Nggak masalah tuh satu klip 40 pelurunya kena atau enggak. Yang penting 4 orang yang nembak. Nembak aja dulu pokoknya. Yang penting tembak dulu aja. Usaha, apalagi skop 6 semuanya. Waduh. Itu bersyukur kalau mobilnya meledak pas. Kayak orang udah kena duluan deh itu. Betul. Wah, tiba-tiba gue melihat ada 3 nama yang berkedip-kedip di arah Blue Zone. Alter Ego, The Pillars, dan juga Geek Fam. Udah gak lama-lama lagi mereka bisa di bumi ya? Waduh, Ultraman kah? Tidut. Udah habis billingnya. Pak, isi lagi Pak. Tapi ini TP kali ini masih lengkap. Kalau tadi kita ngeliat waktu mereka chicken di Miramar, kan mereka tinggal 3. Iya. Apa mereka harus ngorbanin 1 orang untuk chicken lagi di Erangel? Bertiga aja 22 kill. Iya. Kalau berempat berapa? Kalau berempat ya mungkin. Ayo, kelas matematika. Jika 3 pemain TP mendapatkan 22 kill. Enggak gitu rumusnya. Berapakah jumlah kill akan didapatkan pemain TP jika ada 4 pemain? Enggak gitu. Silahkan dijawab 4 poin untuk soal kali ini. Masalahnya nih survival battle royale cuy. Oh bukan kelas matematika ya? Bukan kelas matematika, tidak bisa diprediksi. Cara 3 poin, hasil 1 poin. Tapi kalau kita ingat-ingat ya, dari tim-tim yang pernah mendapatkan WBCD Flo. Iya. Boom, waktu di hari pertama, Chicken Dinner mendapatkan 6 kill. Oke. Boom lagi 9 kill, berarti 2 kali chickennya Boom belum sampai ke 2 digit. Berarti memang mereka tidak terlalu agresif dalam WWJD mereka. Betul, Red Rocket juga pernah chicken di hari pertama di Miramar waktu itu kalau nggak salah. 7 kill. Berarti udah ada 1, 2, 3, 3 chicken dinner di hari pertama itu tanpa menyentuh 2 digit. Tanpa menyentuh double digit. Berarti mereka semua mungkin ya antara mereka memang dapetin zona ataupun mereka tim yang sisa 2 orang seperti WWCD rebutin. Iya, dan di hari kedua pun 1, 2, 3. Lagi-lagi 3 match chicken dinner tanpa kill 2 digit. 3, hari ini cuma 1. Hari ini baru 1. Berarti makin galak ya, makin hari kayaknya. Iya itu dia, itu yang maksud dari omongan gua tadi. Melihat bahwa semua tim sudah semakin agresif mainnya. Gitu ya? Betul. Gila, analisa gua bagus ya. Ya bagus. Padahal gua gak kepikiran loh ke situ tadi. Pas gua ngomong baru, iya itu maksud bener gua. Juga. Dan akhirnya kita juga sudah mendapat kepastian ya. Jadi tidak hanya pasangan yang membutuhkan kepastian, caster juga membutuhkan kepastian. Circle juga butuh kepastian. Circle-nya juga butuh kepastian dan circle-nya menuju ke bagian bawah. Oke, ternyata bakal pindah ke pulau bawah kali ini ya. Dan semua tim langsung gaspol, langsung pindah. Banyak tim yang langsung menggunakan kendaraan, menggunakan kapal untuk nyebrang ke sebelah. Gue inget pas dulu PM Chosen 1. Circle gini tuh baru mulai sering, baru meta. Orang pada pusing semua pas, Pasti. Ini gimana cara mainnya gua. Kalau sekarang pasti jam terbang udah banyak. Udah kayak gini lagi. Ada yang bertemu, ternyata Ryzen bakal langsung spray menuju ke arah pemain dari tim Lovre. Ada Vonbit yang terjebak, mungkin bannya sudah pecah karena jalan mobilnya sedikit melambat dan langsung menuju ke bagian kolong jembatan menutup angle shoot dari Bigetron. Betul, dengan kondisi mobil yang sudah berasap, kita bakal apakah BTR bakal ngejar atau bakal stay di perbukitan kali ini. Ya, dan BTR dia nggak ngebegal jembatan kanan, dia ngebegal jembatan kiri karena jembatan kanannya sudah ditinggalkan oleh Circle. Kita bakal lihat kayaknya juga permainan dari beberapa tim. BTR sudah melok ke arah jembatan, dia begalnya begal halus. Oh, begal halus. Begal halus, dikasih lewat dulu, baru dibegal. Oke, di PHP-in dulu ya? Iya, dikasih masuk dulu. Pas udah mau masuk, udah yakin wah dapet nih gitu kan. Ini dibikin galau lagi, tadi gerakannya BTR itu mundurin mobilnya ke arah belakang. Umpetin Jadi musuh mobil. ngira, wah rotasi nih. Tapi ternyata it's a trap. Berarti dikasih kode lagi, mulai di chat lagi tapi nggak jadi lagi. Oh, tarik ulur ya? Tarik ulur. Emang dasar ya? Kayak main layangan. Waduh, untung nggak putus tuh benangnya. Bagus dong kalau putus, kelar tarik-tarikannya. Oh bener juga. Tergantung benangnya apa, gelasan atau yang biasa? Pakai besi sih kayaknya. Pakai kawat kayaknya. Berat amat itu kayaknya layangan ya. Tapi sepertinya sudah ada beberapa tembakan juga yang dilontarkan oleh Lovre menuju ke bagian jembatan setelah mereka lolos dari gempurannya Red Aliens. Kali ini giliran tim lain lagi. Ada Aura yang masih menunggu di bagian ujung jembatan dan akan di-lock angle-nya oleh seorang Crawlis. Betul, tampaknya di jembatan dan juga di luar jembatan sudah banyak banget tim yang mengisi. Sementara Aura hanya bisa bergantung pada smoke setup dia dan juga mungkin bakal diterobos aja lah kali ini. Tapi itu bakal dari tim TP, bakal fight terlebih dahulu dengan tim Geek Fam. Sebenarnya satu player mereka Onta sedang knock tapi Bubu bakal knock juga. 1-for-1 knock sementara untuk dua tim TP dan juga tim Geek Fam.
Ya tapi gerakannya bakal nge-push, ada close combat dan Boboho langsung ditumbangkan begitu aja. Satu orang bakal turun dari arah mobil dan ada yang menembak dari bagian luar, dari arah luar dari temboknya. Menuju ke arah balkon bawah dan ditembak 3 downs dari The Pillars. Hanya menyisakan seseorang saja kali ini, hanya ada Kental yang tersisa. Sayang banget dari tim TP kali ini, di mana game sebelumnya mereka bermain dengan gemilang, kali ini tinggal menyisakan satu player aktif, tapi harusnya bisa di revive. Lemparan bom dilontarkan juga ke arah seorang Kental dan juga Onta. Dua lemparan, tapi tampaknya dia kurang kuat lemparannya. Betul, lemparannya kurang kuat dan mungkin kurang lompatan-lompatan tipis tadi. Sementara Kental berhasil merevive Onta, 2 player tersisa dari The Pillars. Apakah akan bisa memberikan permainan gemilang dan mantul granat ke arah sebelah kanan, smoke setup. Sudah mulai dikeluarkan kali ini dan sepertinya dari The Pillars maju tak gentar bos. Apapun yang terjadi tetap gaspol pokoknya. Kita bakal lihat kali ini dari tim TP bakal fight kah kali ini dengan 2 player yang tersisa, Onta dan juga Kental. Mungkin mereka akan coba mencari kill-kill tambahan. Dapat satu, bakal perang lagi dan TP kali ini bakal langsung diserbu oleh 4 orang dan setelah chicken terbitlah Tusun. Masih berlaku ternyata. Masih berlaku. Mau kill lu sampai berapa puluh juga. Tetap berlaku. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Yogi juga bakal terobos aja lah kali ini. Bakal langsung memulangkan seorang Crowleys yang sudah kenok di dalam bak mobilnya kali ini. Betul, tapi di bagian bawah jembatan masih ada 2 pemain yang menunggu dan saling melakukan revive. Belum ada setup push lagi yang dilakukan oleh IOG sedikit menahan rotasi mereka di arah jembatan terlebih dahulu. Smoke, granat ternyata dilempar Timpuk ke bawah menuju kali ke ini bagian bawah. Ada aura juga di sebelah kanan mereka di arah rumah yang ada di bagian bibir pantai. Kita balik dari tim Lover, tinggal 2 player yang masih bertahan. Kita bakal pindah ke tim BTR yang masih meng-hold ujung-ujung circle. Sementara waktu tim 21 bakal dihajar, beberapa peluru masuk ke area tim 21 tapi masih bisa bertahan juga dan tampaknya BTR mau. BTR mau, posisinya kali ini enggak. Bahkan saya di bukit, kira BTR mau nge-rush dia. Tampaknya tim Erki juga sudah sampai. Voldemort tampaknya sudah kelihatan. Iya, tapi tidak. ketahan. Nggak ketahuan. Dicuekin. Kayaknya BTR pengen komit untuk melakukan push dan mengontrol bagian pertigaan jalan terlebih dahulu. Betul, dan itu bakal dari tim 21 tampaknya sudah mulai tertekan juga pergerakan tim BTR. Luxy sudah mengambil posisi untuk jarak jauhnya. Betul, sementara 21 berada di bagian seberang dari BTR. Kayaknya BTR mau naik bukit nggak sih? Pengen naik bukit yang tinggi nih. Pengen ambil bukit yang kanan dia. Kanan dia, karena itu kan lebih ke tengah circle. Bisa nge-push juga ke arah tengah circle nanti kalau dilihat ya. Betul, tapi terlambat sih setupnya. Karena bagian bukit yang tadi ditinggalin sama Ryzen udah diisi sama RRQ. Betul, jadi kalaupun mau naik itu harus menggunakan smoke dan harus cepat pindahnya ya. Betul, kalaupun dia naik sekarang itu RRQ free shoot banget ke arah BTR. Sabar, belum ada tembakan, masih masih ngintipin dulu cuy. Dia nggak lihat. Berarti dia nggak lihat dong. Ngelihat kali Flo. Itu dia. Ada misi, ngekill pakai granat. Izin dulu. Izin dulu, permisi gitu. Iya bang, boleh ngekill pakai granat nggak bang? Lagi ada quest nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Sorry bro, nggak bisa bro. Nggak apa bang. Tapi hilang satu tiba-tiba tuh. Itu baru namanya #respect ya. Okay. kurang sopan ini apa nih anak-anak IOG ya? Dilatih dengan benar nih berarti ya. Betul. Mau perangnya itu izin dulu. Bener, Ibang sih ngelatihnya udah bener-bener santun banget ya. Ya sama siang bang, boleh perang nggak? Boleh fight nggak kita? Belum ditembak dan akhirnya ditembak, malah dia yang kenok. Ada backup fire yang cukup baik dan sepertinya malah IOG saking sopannya malah mereka yang pulang ke lobby terlebih dahulu. Betul, tapi tampaknya dari tim Lovre tidak akan bertahan terlalu lama karena tinggal menyisakan 1 orang player lagi. Hence the solo warrior bertahan on ke pulang di posisi ke-13 pada game kali ini ya. Ya, tiba-tiba hilang 2 tim, 3 tim tiba-tiba hilang dengan cepat ya Flo ya. Ini dia circle SMB, cuma circle SMB sekarang pas orang mulai pinter-pinter loh. Dulu kalau mati, itu mati ramai banget. Kalau sekarang enggak. Sekarang mati 1-2 tim doang. Dulu kan kalau kayak gini mau udah hilang 8 pas. Udah pasti, karena chaosnya di jembatan. Sekarang mau udah ngerti, nge-hold jembatan nggak mau gila-gilaan, dilepas-lepasin juga. Kita bakal lihat ini beberapa tim juga mulai mengambil rumah. Tim Aero mengambil di persimpangan jalan juga. Kita bakal lihat tim Boom juga mengontrol area-area perbukitan kali ini. Circle-nya ke siapa tuh? Ke Boom. Ke Boom. Itu bakal gue bilang, BTR tuh pengen ambil bukit kiri, biar dia bisa muter ke tengah, di mana ada posisi tim Boom. Tapi Boom itu di low ground, kalau nggak salah ya. Tapi telat, soalnya BTR tadi kan ninggalin bukit yang belakangnya. Betul, jadi nggak bisa punya vision ke depan. Betul, dan RRQ udah ada di bukit yang tadi ditinggalin sama BTR. Jadi sekarang harus ya tim RRQ memiliki keunggulan vision, secara vision gitu. Iya, secara vision. Harusnya RRQ bisa ngelok ke arah BTR, bisa ngelok ke arah 21. Tapi kita bakal lihat ya dari circle, ini pasti bakal diserbu oleh banyak banget tim. Pasti, apalagi tempatnya Boom itu tempat yang paling enak. Tempat yang paling enak adalah tempat yang akan diincar oleh semua tim. Itu dia, tuh kita bakal dari tim Red terlebih dahulu bakal fight dengan tim 21 yang berada tepat di luar zona. Tim nomor 2 sudah ada mengirim orang.
ke ujung-ujung zonanya untuk berusaha nge-scouting dan menahan posisi mereka, menjaga area. Betul. Swafel tampaknya Oh, bakal nge-split ditugaskan. berarti. Betul, di split kali ini kita bakal beberapa tim 3-1 juga ya? sudah mulai menjaga posisi mereka, tembakan melemparkan juga. Kendaraan sih bakal penting banget. Penting buat dijadiin fortingnya, dan sepertinya dari Boom mereka sudah mulai melakukan stick together lagi, sementara Void berhasil mendapatkan beberapa sisi bukit yang tadi kosong belum diambil sama tim-tim lain. Boom sudah kembali ke posisi mereka, ke posisi yang paling nyaman, dan ada hands. Last man standing dari Lovre yang tidak ingin nekat. Betul, belum ketahuan juga posisi kita bakal dari seorang Voldemort, bakal rotasi dan bakal selamat sementara waktu ini menuju ke arah rumah. Belum masuk zona, itu baru di ujung rumah doang. Transit point doang. Transit point doang, belum Transit selamat. point Belum doang. selamat-selamat banget nih kali ini ya. Betul, ini bakal ramai banget di bagian luarnya. Karena di bagian lower ground tadi cukup banyak orang-orang yang masih tersisa juga. Banyak tim yang tiba-tiba rotasi juga. Dan sekarang Bigetron akan naik perlahan-lahan. Di sebelah kanan mereka ada tim yang sudah mulai menunggu. Kalau nggak salah itu kuning-kuning Aura berarti. Kita bakal melihat sebentar lagi antara Bigetron dan juga Aura bakal melakukan fight. Tapi sepertinya BTR ingin gaspol aja untuk mengambil di bagian pinggir jalannya. Sangat open field. Dengan penuh percaya diri untuk membuat porting di bagian open field. Namun sepertinya drone tertangkap terlebih dahulu. Ada Red Rock, kita melihat pergerakan dari tim RRQ. Dan berhasil memulangkan warung juga menuju ke arah lobby. RRQ 2 pemain mereka langsung hilang begitu saja. Voldemort dan juga PK yang tersisa. Voldemort juga terpick off. Masih ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan. Mobil sudah mulai berasap dan kali ini RRQ hanya menyisakan satu pemain mereka. Betul, itu pun dari kondisi yang udah lumayan sekarat juga dan RQ bakal sangat sulit masuk ke dalam circle kali ini. Kita bakal dari tim Lover juga bakal pulang di posisi ke-11 tapi memiliki 6 total kill pada game kali ini. Blue Zone sudah mulai menghimpit juga beberapa tim yaitu Airwolf dan juga tim RRQ. Kedua tim masih memiliki total 0 kill pada game kali ini. Yap, dan BTR kali ini dari Ryzen mengubah modnya ke arah FPP supaya lebih legit, dan Peko berhasil mendapatkan satu orang namun ada counter fight. Ada tim lain yang mengambil sisi buta dari Peko. Yes, dan kita bakal lihat dari beberapa tim mulai berhajar-hajar dan juga mulai mencari posisi masing-masing dan tim BTR. Oh, ini posisi enak. Ini enak nggak enak sebenarnya. Iya. Kalau dia bisa menang lawan 21, ini bakal enak. Tapi tampak kayak dari depan mulai dihajar juga kali ini. Aura tapi, join. Ya, ini Aura join the fight, Red juga bakal tumbang. Dan ini tinggal memisahkan 8 tim tiba-tiba. Betul, dan tiba-tiba terkikis dengan sangat cepat jumlah tim yang tersisa kali ini 7 tim, bahkan Airwolf sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron harus mengamati daerah high ground dan harus mengamati bagian bokong mereka. Kali ini bakal ada close combat, Colt masih bersembunyi di balik smoke kali ini, sementara Microboy bakal proning, satu orang bakal kelihatan di spray. Ada free fire yang bagus banget dari seorang Microboy, menjatuhkan Colt dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Fast respon banget dari Microboy. Luar biasa sih Microboy, bener-bener dia tahu posisi musuh di mana, dia langsung nge-pre fire dan setelah dapetin target ya dia langsung ledakin mobil dengan sangat cepat untuk memastikan kill confirmnya. Betul, sementara player lainnya bakal mencari player-player 21 yang kenok dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Kali ini bahkan bukan playernya lagi, tapi tim secara utuh 21 dipulangkan ke arah lobby. Iya, sudah bakal pergerakan dari beberapa tim juga seperti tim Aura yang masih menahan juga di daerah lereng-lereng zona. Satu orang dikirim ke depan, Roses dapetin ujung zona tapi belum sepenuhnya aman dari tim BTR. Punya angle yang enak menembak ke mereka. Boom, Redman. Boom, lagi-lagi boom di atas bukit dan dapetin zona akhir juga kali Emang ini. ya, serigala gunung ini betah banget dan selalu responsif untuk mengamati daerah perbukitannya, pegunungannya. Mereka selalu bisa ngatasin, dan ada poin yang YOLO lompat dari arah mobil tapi masih ada free shoot dari arah 2 pemain Boom. Ramones berhasil mendapatkan satu, kali ini bakal langsung dilempar granat, namun Jaden berhasil mendapatkan satu orang. 2 granat dilempar secara bersamaan menuju ke arah lower ground. Di bagian kanan masih dipantau mengamati pergerakan dari tim Void yang perlahan-lahan naik ke arah Boom Esports. Iya, sudah bakal kayaknya pergerakan dari Boom juga bakal langsung menguasai area sekitar mereka di mana beberapa tim sudah mulai naik dari tim BTR, AE, Geek Fam, Void semua mulai mengelilingi mereka. Dapatkah mereka bermain dengan center compound yang susah kali ini? Ya, pertanyaan gua, apakah Boom masih memiliki banyak peluru di senjata dan juga tas mereka? Ya, sudah bakal ini pergerakan juga pelan-pelan dari tim Boom. Masih menahan posisi mereka, semua kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Semua ada lawan nih. Tinggal gimana mereka memukul mundur semua lawan-lawan sekitar area mereka. Betul, pelurunya masih cukup nggak ya? Soalnya dari tadi Boom ngenokin orang, nge-end orang, tapi mereka nggak bisa ngelut mayat yang udah berhasil mereka ambil. Jadi ini bakal ngerepotin banget tentunya buat persediaan peluru dari Boom Esports. Mereka sudah mendapatkan sejauh ini... Wih, mana Boom? Belum ada kill. Belum ada kill. Cuma knock, revive, steal, knock, revive, steal. Itu yang dialami oleh Boom ketika mereka mendapatkan target yang mereka inginkan. Namun ada dari Alter Ego. Lemparan granat yang menjatuhkan Jaden kali ini. 2 orang terjebak di bagian bawah dan Bigetron akan melakukan steal kill. Mungkin karena Luxi berhasil mendapatkan Roses. Knock sudah bahkan dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron mulai mencari tambahan poin kill. Sementara Aura sangat terjebak kali ini. Ada Rick Wave yang masih bersembunyi di balik smoke dan langsung saja ingin memulangkan satu pemain ke arah lobby. Di bagian kanan juga masih ada yang bakal datang dan Bigetron bener-bener ngunci pertahanan dari tim Alter Ego. Alter Ego bisa bergerak dan ada sedikit tembakan tipis menuju ke arah seorang Luxi. Namun masih bisa bertahan. 4 pemain Bigetron dan ada free shoot dari arah Suksi. Aura dipulangkan di urutan ke-6.
Ya kita bakal lihat dari tim AE bakal Oh, lemparin ini dia. bom. Ini Dan dia. Dar Belum. hampir menemukan 2 pemain dari tim Alter Ego. Kali ini kita bakal lihat dari seorang Zuxi masih menahan juga. First hit sudah dilakukan healing, lempar bom. Dan kita bakal lihat kali ini 3, 2, 1 lempar dari seorang Zuxi ke arah tim Alter Ego. Dan Requiem Belum. masih selamat, belum sampai tumbang kali ini. Ya, masih ada barikade yang cukup bagus dari Forting mobil yang mereka ambil di pinggir jalan kali ini. Sementara Luxi perlahan-lahan bakal ngeflank lebaran granat memberikan cicilan damage menuju ke arah seorang Zuxi dan Microboy. Fokus ke bagian high ground, namun Voin berhasil mendapatkan sebuah fail. Akhirnya Ikiar juga berhasil diamankan. Voin berhasil menerobos masuk ke pertahanan dari Bobby Sports dan 1 orang kembali tumbang. Voin terjadi threat knock antara kedua tim ini. 2 orang masih dalam posisi proning dan akal dia lempar granat lagi. Tiba-tiba Voin kehilangan 2 pemain mereka. Iya, tampaknya dari tim GFM juga dapetin total 5 kill pada game kali ini. Kita bakal lihat dari tim BTR masih memiliki 4 anggota, tapi 1 sedang knock sementara waktu dari Alter Ego 3, GFM 3, Voin 2, boom, tinggal 1. Yang dapetin zona sedikit sulit ya, menahan melawan gempuran 6 tim lainnya. Betul, bahkan mereka nggak ngedapetin kill sama sekali. Itu dia. Emang susah sih, ketika lu di puncak, yang serbu 5 tim. Wah, itu susah Mau banget gimana emang. lagi? Betul, dan Geekfam juga masih sabar. Kayaknya semua tim perang kecuali Geekfam deh. Oh, Smith. Wih, dia naik. Dia naik. Wih, Oke. tanpa dosa cuy dia bakal naik ke bagian atas dan masih perang ternyata. Antara Alter Ego dan juga Bigetron belum ada habisnya. Saling mengenok, silih berganti poin berhasil mendapatkan Mort. Masih ada beberapa smoke setup yang muncul. Namun smoke yang dikeluarkan Bigetron membuat mereka bisa bergerak naik ke bagian atas dan menghindari tembakan dari arah bawah. Alter Ego sepertinya bakal ditinggalkan. Bigetron lebih memilih untuk rotasi menuju ke bagian circle. Dan kali ini Voin Hulk langsung ditumbangkan begitu saja menuju ke arah tanah. Dan Requiem bakal termakan bleeding begitu saja dengan DPS dari Blue Zone. Yes, better tampaknya PM memastikan bahwa di belakang mereka udah ngelawan dan mereka bakal mati oleh Blue Zone. Bagi kemarin itu bakal ada sana Badru bakal tumbang juga oleh tim BTR yang mulai nge-push ke arah atas. GFM pun tumbang dengan posisi 5 kill dan juga kali ini 5 poin. Tapi kita bakal lihat Poin. dari poin dengan 11 kill masih bertahan juga. Akankah mereka memaksimalkan poin mereka pada game kali ini ya? Betul, Smith seorang diri aja dia bakal ngontrol pergerakan dari Bigetron. Tapi di belakang Smith masih ada 2 pemain dari Boom Esports. Dia bakal berpindah tapi free shoot dari 3 angle. Dia bakal masuk menuju ke arah shake-nya. Kalau ada utility, kalau ada granat ini bakal membunuh Smith yang ada di dalam sana. Karena dia masih berusaha untuk melakukan healing step. Sudah mulai terdengar close combat. Zuxi mendapatkan last man standing Alter Ego. 3 tim tersisa, 8 orang yang masih hidup. Sementara Boom masih bertahan di dalam rumah di tengah smoke. Yang sudah mereka set up, ada spray through the smoke kali ini. 1 orang keluar tapi Ikiar berhasil diamankan. Boom hanya menyisakan Fokker di dalam dapet. smoke. Dan through the smoke yang perfect dari Bigetron. Kita bakal lihat dari poin juga tinggal 1 player doang yang bertahan. Akankah dimati oleh Blue Zone atau akankah dimati oleh BTR? Dan BTR bakal mendapatkan WWWCD pada game terakhir pada hari ini. Dan juga mendapatkan double digit kill point di game ke-6 pada hari ini. Miracle Chicken Dinner. Mereka gender. Men, perjalanan mereka buat dapetin titik ini itu nggak mudah. Dan mereka naik ke bagian puncak yang ditempatin sama Boom tanpa adanya melewati satupun peperangan. Itu dia, bener-bener semua lewat tanpa perang. Di akhir baru perang, tapi boom. Yang paling sayangkan ya, dimana mereka dapetin high ground tapi tidak mendapatkan jumlah kill sama sekali.